yang harusnya minggu kemarin ya. Cuman saya undur ke minggu sekarang supaya sekalian kita bisa membahas tentang revisi proposal skripsi secara umum. Jadi di sini saya akan menyampaikan poin-poin daftar bagian-bagian atau hal-hal yang saya temukan ketika sedang memeriksa proposal itu yang mahasiswa ini masih banyak yang perlu direvisi itu adalah bagian sini, sebelah sini, subbab ini, bahasan ini gitu. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng karena ada beberapa chapter atau bagian yang rata-rata di situ gitu. Revisiannya banyaknya di sebelah situ. Jadi nanti saya jelaskan satu-satu. Sekarang saya share screen dulu. Oke. Saya request share screen ya. Mohon untuk moderator atau apa ya ini, pengelola Zoom-nya, supaya saya bisa share screen. Sudah, Bu. Sudah bisa? Sudah fokus. Saya bisa. Oke, bentar ya. Sudah bisa ya? Oke. Oh, bahasa Inggris bentar, Pak. Oke. Ini catatan umum ya. Jadi tadi eh, sepanjang saya memeriksa sekitar hampir 90 proposal, ini beberapa bagian yang banyak memerlukan revisi dari proposal-proposal yang sudah mahasiswa kerjakan. Oke, ini yang mendasar dulu. Lihat, yang pertama itu penomoran halaman. Jadi kalau misalnya ada yang belum terlalu paham, penomoran halaman itu dimulai nomor satu itu di bab satu. Walaupun sebelumnya itu ada daftar isi, terus ada lembar pengesahan. Kalau misalnya sudah jadi skripsi utuh, itu nanti kan isinya ada cover, ada daftar isi, lalu ada lembar pengesahan dan lain-lain, itu tidak masuk ke halaman satu. Halaman satu itu dimulainya dari bab satu. Jadi daftar isi, lembar pengesahan, kata pengantar, itu masuknya kita kasih penomoran dengan angka Romawi gitu. Jadi satu, kemudian duanya pakai angka Romawi, tiga. Nah, kayak gitu. Nah, itu untuk yang pertama ya. Ini teknis sebetulnya, masih masuk ke teknis. Lalu yang kedua itu margin, spasi, format heading. Itu masih banyak yang cukup berantakan. Jadi kadang saya bacanya juga agak bingung ya, agak harus ekstra karena pengaturan tulisannya atau headingnya tuh masih nggak rapih spasinya gitu. Paling itu saja, ini teknis saja. Nanti pengaturannya gimana ada di panduan. Silakan dicek saja. Perbaikan struktur itu lebih ke misalnya penomoran. Kan masih ada yang gini, misalnya bab satu pendahuluan A, latar belakang masalah. Nah itu udah nggak bisa pakai A, B, C, D untuk sub bab itu. Tapi pakainya yang misalnya bab satu berarti kan dia subbab nih, babnya satu. Latar belakang itu subbabnya dari bab satu. So, 1.1 gitu. Jangan pakai A. Lalu ke bawah lagi ada identifikasi masalah, itu jangan B. Jadinya kan 1.2. Sebetulnya ini sudah sangat jelas ada di panduan. Jadi silakan ikuti saja panduan. Ini saya apa namanya bahas lagi karena ada beberapa dari proposal mahasiswa yang masih pakai A, B, C, D. Itu jangan pakai A, B, C, D, tapi 1.1 kalau memang itu subbab dari bab satu. Berarti kalau subbab dari bab 2 dimulai dari 2.1. 2.1 kajian pustaka, 2.2 kerangka teoretis. Kemudian bab 3 nanti subbabnya 2.1 metode penelitian gitu ya. Penambahan daftar isi dan halaman ini masih teknis karena masih ada beberapa yang tidak melampirkan daftar isi. Kalaupun ada, tidak lengkap.
Kalaupun ada, tidak ada halamannya. Dia cuma daftar isi, bab satu. Terus halamannya nggak ada. Padahal daftar isi kan kita bisa pakai automatically itu loh. Ada nanti saya kasih ada contoh proposal yang mahasiswanya udah pakai daftar isi yang lengkap. Nah, gitu. Penambahan paragraf pengantar. Nah, ini juga yang masih, ini kayaknya 80-90% masih terlewat. Karena saya sendiri juga kayaknya waktu bikin skripsi nggak ngeh bagian ini. Saya waktu tesis baru ngeh bahwa harus ada paragraf pengantar sebelum masuk bab ke subbab. Nanti ini saya tunjukkan contoh proposalnya yang dimaksud dengan paragraf pengantar itu apa. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu buka proposal revisian lalu ada komentar feedback dari saya yang meminta atau feedbacknya itu tambahkan paragraf pengantar, nah ini seperti ini atau tambahkan kalimat pengantar. Nanti kayak gini contohnya. Saya contohkan di salah satu proposal. Memang ini banyak yang ke skip ya bagian ini. Banyaknya jadi langsung ke subbab biasanya. Hmm, stop sharing. Oke, ini saya kasih contoh proposalnya eh, Bu Yulianti. Nah, ini itu belum ada paragraf pengantar antara pendahuluan dan latar belakang masalah. Selewat sih sepertinya udah betul ya, cuman di sini, nah di antara pendahuluan dan latar belakang itu ada satu paragraf atau sebenarnya nggak harus satu paragraf panjang, cuma dia pengantar saja sekitar tiga biasa 3 sampai 4 kalimat untuk menjelaskan atau mengantarkan tanda kutip mengantarkan si pembaca itu buat tahu apa sih isi bab satu gitu. Jadi memberitahukan isi bab satu itu adalah ini gitu. Di sini ya di isinya nanti paragraf pengantar namanya atau kalimat. Contoh yang dikasih paragraf pengantar itu ini misalnya ya. Nah, ini yang saya kasih highlight, chat highlight kuning itu paragraf pengantar. Ini sebenarnya udah bab 4 ya, ini contoh skripsi. Nggak apa-apa lah, soalnya nanti di tiap bab itu harus ada paragraf pengantar. Ini misalnya tadi kalau ini babnya, kemudian ini judul babnya ya. Nah, ini namanya paragraf pengantar. Dalam bab ini, nah ini sesimpel gini aja. Ini kan bab 4 ya, bukan proposal, ini udah masuk ke isi skripsi. Misalnya dalam bab ini, temuan penelitian dijelaskan secara rinci, dimulai dari deskripsi lembaga pendidikan, kemudian temuan hasil penelitian, wawancara, observasi. Jadi intinya itu semacam memperkenalkan, ini loh isi bab satu saya, bla 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 bla. Ini loh, kalau ini contoh yang saya tunjukkan, ini adalah isi bab 4 saya. Yang pertama, ada deskripsi lembaga. Yang kedua, masuk ke temuan hasil penelitian, yaitu temuan hasil wawancara dan observasi. Lalu juga nanti ada penjelasan tentang apa saja fungsi dan implementasi gaya kepemimpinan misalnya. Nah, ini contoh. Jadi nanti pada pengantar itu satu paragraf sedikit pun kayak gini nggak apa-apa. Kemudian contoh lainnya itu saya punya contoh paragraf pengantar ini bukan ya. Ah iya, ini dari tesis saya. Ini bab satu tesis saya. Ah, ini paragraf pengantar namanya. Ini nih, sebelah sini. Bab pendahuluan menyajikan latar belakang penelitian beserta tinjauan secara ringkas dan fokus penelitian. Setelah mengukuhkan permasalahan dan celah penelitian, jadi intinya adalah saya ngasih tahu ini loh bab satu saya isinya adalah ini. Nanti di bab 2 juga seperti itu. Bab 2 saya isinya adalah ini dan ini. Gitu. Itu namanya nganterin mengantarkan bab gitu. Saya bilangnya ke paragraf pengantar. Oke, kita kembali lagi ke daftar ke evaluasi revisi lagi ya.
Jadi kesimpulannya adalah dari setiap subbahasan itu harus ada seenggaknya satu kalimat pengantar atau yang menjelaskan. Misalnya eh, ini manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu biasanya di proposal itu kebagi tiga nih, bagi siswa, bagi guru, dan bagi perkembangan keilmuan misalnya. Kita bagi siswa dan bagi guru saja dulu. Nah, kalimat pengantar itu adalah ketika kayak gini. Em, Manfaat penelitian itu tidak boleh langsung A bagi siswa, tapi antara tulisan manfaat penelitian dan bagi siswa itu ada kalimat di tengah, kalimat pengantarnya yang memberitahukan bahwa manfaat penelitian ini ditujukan untuk siswa dan guru sebagai berikut. Jadi harus harus eh, kohesif, harus jelas. Jadi nanti yang bacanya juga enak. Enggak, manfaat penelitian A bagi siswa, B bagi guru. Nah itu berarti nggak ada yang namanya kalimat pengantar di situ. Kalimat pengantar itu yang tadi. Manfaat penelitian ini diharapkan akan berguna bagi misalnya perkembangan eh, metode atau apalah yang berguna bagi untuk meningkatkan motivasi siswa dan misalnya kecakapan guru sebagai berikut. Baru ke A bagi siswa, B bagi guru. Gitu. Itu yang paragraf pengantar. Sama penambahan kalimat pengantar. Oke. Lalu kemudian, nah ini terjadi di bab satu ya, atau kadang di bab 2 juga. Kalimat setiap argumen itu harus ada dukungan teori hasil penelitian itu maksudnya seperti ini. Misalnya, membahas tentang metode ya. Terus di bab satu proposal Bapak atau Ibu, itu Bapak nulis gini, metode ceramah itu membuat siswa bosan. Nah, itu argumen Bapak sebagai penulis. Dalam proposal skripsi itu kan karya ilmiah ya. Kalau karya ilmiah itu semua pendapat, semua opini itu harus ada dasar evidence teorinya atau penelitian sebelumnya gitu. Atau pengalaman juga sebenarnya nggak apa-apa. Jadi misalnya tadi ketika di bab satu Bapak atau Ibu menulis metode ceramah membuat siswa bosan di kelas, lalu selesai itu tidak bisa. Ibaratnya saya bisa aja nggak percaya. Kata siapa? Nah, kata siapanya lah yang menjadi tugas Bapak Ibu sebagai penulis itu untuk mendukung opini Bapak. Ini loh, menurut. Nah, nanti kayak gitu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan gitu atau boleh berdasarkan pengalaman juga bisa. Jadi harus selalu ada dukungan dari bisa dari sumber lain. Bisa dari teori, bisa dari jurnal. Jurnal berarti kan hasil penelitian. Bisa dari pengalaman. Jadi tidak boleh cuman sekedar misalnya media pembelajaran video efektif. Kata siapa? Nah, itu kata siapanya harus ada dan harus em, berdasarkan ilmiah, bukti ilmiah dari buku kah atau jangan cuma sekedar kata saya. Itu nggak bisa. Nah, seperti itu. Lalu ini ada di kajian pustaka ya. Ini di bab 2 masih banyak yang tidak lengkap. Jadi yang diminta berdasarkan panduan penulisan proposal dari jurusan itu minimal, berarti kan boleh lebih ya, minimal 5 penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan topik penelitian mahasiswa. Nah, dari 5 ini juga harus jelas penelitiannya ya. Ini sebenarnya udah ada di panduan menulis proposal yang saya share beberapa kali itu. Cuman saya coba bahas ya. Oke, kajian pustaka itu tadi apa aja? 5 ya minimal. Indeksnya Sinta, jadi jangan asal. Lalu setiap pembahasan ini, yang pertama itu harus ada nama peneliti, judulnya, tahun, tujuan, metode, hasil. Jadi intinya itu merangkum. Merangkum apa sih penelitian ini? Nah, dari 5 itu per penelitian harus dijelaskan satu per satu dalam satu paragraf. Oke, jadi tidak bisa misalnya 2 penelitian di satu paragraf kan itu enggak.
Ada contohnya nggak ya? Harusnya sih ada ya saya. Saya itu kan eh, dulu nulis tesisnya bahasa Inggris, jadi contoh-contoh saya itu bahasa Inggris. Saya cari dulu. Cuman sebenarnya ini masih udah lumayan sih banyak. eh, Bapak dan Ibu di proposalnya sudah betul. Cuman ini saya jelaskan lagi untuk beberapa yang belum betul. Itu dia tidak komprehensif. Intinya untuk kajian pustaka bab 2 ya. Jadi bab 2 nih. Bab 2 kajian pustaka ada 3. Kajian pustaka, kerangka teori, sama kerangka berpikir. Oke, kita ke kajian pustaka dulu. Kajian pustaka isinya apa? Isinya adalah apa ya istilahnya? Pembahasan 5 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian Bapak dan Ibu. 5 ini dibikin 5 paragraf. Jadi per paragraf itu membahas satu penelitian secara komprehensif. Dan nih, 1, 2, 3, 4, 5. Membahas masing-masing 5 penelitian. Setelah dibahas 5 penelitian, taruh lagi nih, tulis lagi satu paragraf penutup. Istilahnya itu menyimpulkan, dari 5 itu kita simpulkan. Lalu untuk apa disimpulkan? Untuk melihat yang namanya research gap. Research gap itu bahasa Indonesianya celah penelitian. Kenapa harus ada? Karena ya ini tujuan penelitian adalah mencari atau filling the research gap. Memenuhi celah itu, menutup celah sama penelitian kita. Oke. Nah, ini research gap. Research gap itu misalnya dari 5 itu ya, saya contohkan pembahasan. Oke, kita lihat. Oke, saya contohkan yang pengaruh, misalnya judul Bapak Ibu ya, judul proposalnya pengaruh penggunaan media video, YouTube apa ya, misalnya ya, video itu, TikTok deh ya, media TikTok terhadap minat belajar. Minat belajar, jangan TikTok deh, TikTok kan pendek, jadi YouTube. Media video YouTube terhadap minat belajar sejarah kebudayaan Islam misalnya SKI. Nah, dari 5 itu, tentu kayaknya udah pasti udah banyak ya. Dari 5 itu kita bisa hal yang relevan diambil dari penelitian terdahulu itu bisa dari eh, media videonya. Jadi kita cari aja tuh penelitian yang berkaitan dengan media video. Tidak harus PAI, tidak harus madrasah, bisa SMP, bisa SMA, bahkan bisa tingkat lanjut, tingkat kuliah. Lalu misalnya lagi kesamaannya lagi adalah tentang motivasi belajar. Kita cari penelitian tentang motivasi belajar. Lalu kita cari lagi tentang penelitian di, misalnya kita kan MTS, ya udah kita cari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan MTS dan SKI, tapi bukan media video, nggak apa-apa. Dan nih dari 5 dapat semua. Nah, dari 5 itu kita simpulkan ternyata tidak ada penelitian atau belum ada penelitian yang meneliti secara khusus media video itu pakainya YouTube. Misalnya mereka itu cuman ya udah media video biasa, mungkin dari film, mungkin dari media lain. Tapi misalnya ya, walaupun kayaknya udah pasti banyak YouTube, tapi misalnya belum ada nih yang menggunakan, yang meneliti media video YouTube untuk mengajarkan atau untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SKI. Nah, itu namanya celahnya. Oke, karena sebenarnya nggak ada penelitian ini, baru saya nih. Itu namanya research gap. Jadi nanti penelitian Bapak Ibu itu memenuhi research gap itu, menutup celah itu. Jadi ada yang tadinya nggak ada, penelitiannya jadi ada. Nah, itu research gap. Adanya nanti Bapak Ibu tulisnya di paragraf penutup kajian pustaka. Ya. Oke, ini bahasan selewat aja ya. Bab 1 itu harus lengkap, ada pendahuluan. Nah, saya sebutkan lagi, pendahuluan itu nggak cuma judul, tapi harus ada paragraf atau kalimat pengantarnya. Ini sebenarnya nggak cuma eh, bab 1 ya, semua bab dalam skripsi itu harus ada kalimat pengantar antar bab dan subbab. Oke. Lalu latar belakang masalah, identifikasi. Nah, ini kalau lengkap sih udah bagus ya. Lalu kemudian di bab 2 itu intinya ada 3. Ada kajian pustaka namanya, ada kerangka teoretis, sama ada kerangka berpikir.
Hmm. Kajian pusaka tadi sudah saya bahas, isinya 5 penelitian terdahulu. Tulisannya tinggal Bapak Ibu kasih paragraf kalimat pengantar dulu. Kajian pusaka ini berisi atau membahas tentang, lalu masuk ke subbahasan 5. Paragraf 1 penelitian pertama, paragraf 2 penelitian kedua, paragraf 3 dan selanjutnya. Terus nanti ditutup sama paragraf ke-6 berarti kan. Paragraf ke-6 itu isinya adalah simpulan untuk menemukan research gap atau celah penelitian dari Bapak Ibu yang nanti penelitian Bapak Ibu masuk di situ. Oke. Kemudian masuk ke kerangka teoretis itu adalah em, isinya itu Bapak dan Ibu pakai teori apa di penelitian ini? Pasti nanti di skripsi itu pasti ada pertanyaan ini. Ya, ini pasti muncul. Teori apa yang dipakai? Dan utamanya adalah teori Babon. Saya baru dengarnya istilah teori Babon. Selama ini saya cuman grand theory. Grand itu kan besar ya. Babon itu besar. Jadi teori utamanya ibaratnya ini teori utama, teori besarnya itu apa? Gitu. Biasanya tadi ada yang memakai Bloom taxonomy misalnya tentang level belajar ya. Ada Bloom taxonomy. Itu berarti Bapak pakai teori besarnya itu adalah teorinya Bloom. Atau kalau psikologi ada Jun Dewey. Kemudian kalau bahasa Inggris ya ada Mark Holiday. Kalau PAI apa ya misalnya? Motivasi itu ada Vygotsky. Nah, itu nanti teori besar itu kan yang ibaratnya apa ya istilahnya ya profesornya gitu jadi dia itu teorinya sudah sangat terkenal jadi ini nggak apa-apa mau diambil dari tahun 1950-an 60-an 70-an nggak apa-apa karena ini teori besar cuman nggak cuma tidak cukup hanya dengan satu teori besar saja harus ada teori penunjang ini tiga dan ini biasanya diminta jangan dari tahun lama. Jadi teori penunjang itu teori kekinian, terkini. Dia tahun terbitnya, tahun penelitiannya itu munculnya di tahun-tahun sekarang. Berarti mungkin kalau sekarang mintanya di tahun 2020-an. Minimal ada 3 teori penunjang. Misalnya bahasannya tentang motivasi belajar, siapa teori intinya, misalnya Vygotsky, teori penunjangnya silakan cari, banyak pasti banyak. Bisa dari jurnal penelitian saja. Jurnal penelitian itu dia lebih update ya. Kemudian kerangka berpikir itu, nah ini banyak yang ke skip itu tidak ada diagram atau bagan. Diagram itu jadi Bapak itu apa ya, mentranslatekan, menerjemahkan, menuangkan eh, pola penelitian Bapak atau Ibu di sebuah diagram atau bagan. Bebas ya mau diagram mau bagan. Yang singkat saja, yang sederhana saja bisa pakai Canva, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai apalah itu di Microsoft Word juga kan sebenarnya bisa ya. Lalu nggak cuma bagan, harus ada paragraf yang menjelaskan bagan ini itu apa, itu polanya seperti apa, rutenya seperti apa gitu. Kalau ini udah terpenuhi semua ya berarti lengkap. Oke. Bab, bab 3, berarti masuk bab 3 ya. Bab 3 itu metode penelitian ini tergantung. Metode penelitian itu hanya dua ya, antara kualitatif atau kuantitatif. Itu sesuaikan saja. Tadi saya nggak tahu di kelas ini apa di kelas yang lainnya ada yang pakai PTK atau penelitian tindakan kelas. Itu saya eh, usaha apa ya saya arahkan untuk tidak PTK tapi di kual atau kuantitatif saja. Itu nanti pemilihan judul tuh berpengaruh ya kalau misalnya ada kata-kata efektivitas sama pengaruh itu bahasa kuantitatif. Jadi kalau Bapak atau Ibu proposalnya itu kualitatif tapi pakai judul pengaruh itu mohon diganti gitu. Itu bahasa saja. Nah, ini untuk kelengkapannya ya, ini juga ada di panduan. Jadi silakan cek saja, ini untuk yang kuantitatif dan yang ini untuk kualitatif. Kalau saya sih kualitatif ya, saya lebih tahu banyaknya tentang kualitatif. Tapi silakan sesuaikan saja. Oke, kemudian ini tadi masih ke, oh ini kerangka teoritis ya, saya skip tadi, sorry. Kerangka teoritis itu, oke. Jadi teori babon, oh iya, teori babon itu tidak usah disebutkan di proposalnya. Misalnya gini ya, kerangka teoritis, teori babon penulis adalah itu nggak usah.
Langsung aja ke teorinya jelaskan. Tidak usah ditulis ini teori babon saya, itu nggak usah. Dan ini tiga teori penunjang saya pun tidak perlu. Oke, tidak perlu disebutkan. Teori babon-nya adalah no, gitu. Oke, setelah menjelaskan teori utama, kemudian dari mana set, udah kan di atasnya definisi, kaitannya dengan penelitian, lalu ini teori penunjangnya seperti ini. Pada akhir setiap subbahasan itu harus ada istilahnya sikap akademis, yaitu paragraf khusus yang berisi hasil sintesa peneliti. Ya ini, tadi sudah saya sebutkan juga. Maka dapat ibaratnya adalah teori tersebut nggak cuma kopas dari buku. Teori ini copy paste selesai. Enggak, harus ada sintesanya. Alias pemahaman Bapak mengaitkan teori tersebut dengan penelitian. Itu ini loh, teori saya di sini kaitannya dengan penelitiannya. Jadi nyambung. Tidak seperti misah sendiri gitu. Tidak cuma copy paste selesai pekerjaan. Enggak. Oke. Lalu kajian pustaka udah ya tadi. Oke, catatan revisi lain. Nah, ini sering sekali ditemukan. Ini udah mulai masuk ke isi ya. Kalau tadi ke teknis, teknis lebih mudah menurut saya. Kalau isi kan butuh pemikiran. Kurangi penggunaan penomoran atau numerical atau bullet points. Bullet points itu yang seperti ini mana ya? Poin-poin. Jadi misalnya, oke. Nah, ini poin, bullet point itu ya ada titik ini, poin-poin seperti ini. Saya lebih dan proposal maupun skripsi yang baik itu adalah yang naratif yang setiap argumennya didukung oleh eh, rujukannya. Maksudnya ada rujukannya gitu. Argumen menurut saya metode A itu baik. Kenapa? Kata siapa? Ambil dari mana? Gitu. Buktinya apa? Nah itu. Penomoran numerical bullet points itu udah pasti harus direvisi, ganti menjadi narasi. Apakah artinya nggak boleh ada numerical? Misalnya, apakah saya nggak boleh Bu menyebutkan misalnya 10 faktor penyebab turunnya motivasi, lalu Bapak nyebutin nih 1, 2, 3, 4. Sebenarnya boleh, tapi ini di proposal yang saya temukan kebanyakan pakainya numerical semua. Numbering, numbering, numbering. Padahal eh, proposal itu isinya naratif, naratif penuh ya. Ini saya perlihatkan contoh naratif penuhnya. Seperti ini. Naratif penuh dengan banyak sekali eh, sitasi. Oke. Nah, ini nggak apa-apa bahasanya bahasa Inggris, tapi lihat aja contoh. Kalau saya nggak pakai numerical atau pointer nomor 1, 2, 3 sama sekali tidak ada. Lihat, tidak ada. Semuanya narasi, narasi, narasi. Dan semuanya argumen yang saya sampaikan itu selalu didukung oleh penelitian terdahulu. Nah, ini. Nah, misalnya ya, saya bilang, ini sorry bahasa Inggris, Pak, tapi mudah-mudahan jadi bisa jadi contoh ya. Coba saya ke atas dulu. Misalnya anxiety, ada yang tahu anxiety. Anxiety itu kekhawatiran ya. Jadi kalau students itu, misalnya ya, siswa itu kalau anxiety, kalau punya eh, anxiety itu dia bisa menghalangi untuk berpikir lebih jelas misalnya. Nah, itu kan argumen saya, tapi saya kasih apa namanya, kasih dukungan dari sini, dari jurnalnya si Negari sama Reza Badi seperti ini. Misalnya anxiety itu apa sih? Nah, ini saya jelaskan. Anxiety itu adalah perasaan yang tidak bisa dihindarkan dan berpengaruh terhadap proses belajarnya siswa. Nah, itu saya kasih definisikan. Definisinya dari mana? Saya nggak bisa kasih definisi sendiri. Harus ada pendukungnya. Maka saya cantumkan pendukungnya ini menurut si Miri dan Joya. Contohnya tadi saya ulang lagi, misalnya motivasi belajar sangat penting untuk pengembangan kecerdasan anak. Nah, kata siapa? Di dalam kurung siapa? Dan ini of course tidak boleh ngarang ya. Harus betul-betul ada jurnalnya atau ada bukunya. Tuh, kita kembali lagi.
Jadi kesimpulannya itu lebih baik isi dari proposal bab 1, 2 ataupun 3 itu silakan perbanyak paragraf atau narasi, bukan nomor atau poin. Ya. Poin nggak apa-apa. Misalnya di bagian manfaat tuh biasanya poin, identifikasi juga poin, rumusan nggak apa-apa karena memang secara struktur itu udah pasti points. Tapi nih kalau di kerangka teoritis, kajian pustaka pakai points tuh saya sendiri bacanya, waduh ini poin semua gitu. Saya bahkan mungkin kalau mau curiga, wah ini betulan nulis atau cuman kopas tanpa dibaca lagi gitu karena kesannya tidak mateng proposalnya ya gitu. Tapi saya tetap menemukan beberapa juga kok yang dia narasinya udah bagus, tidak kebanyakan poin. Itu bagus lah. Nanti saya tunjukkan ada 2 contoh kalau di kelas ini yang menurut saya sudah bagus. Ada revisi tapi tidak banyak. Oke. Kemudian, nah ini sebenarnya catatan lagi karena kebanyakan ini yang belum ada atau yang tidak lengkap di bab 2 di bagian kerangka berpikir silakan bikin bagan atau diagram. Pilih aja salah satu dan tolong pastikan bagannya, diagramnya itu mudah dibaca. Karena kadang-kadang ada beberapa proposal bagian-bagiannya tulisannya kecil banget. Saya nggak bisa baca sama sekali karena dia kecil sekali gitu. Jadi silakan sesuaikan supaya bisa dibaca dengan enak ya, dengan mudah. Bab 3 itu di bagian terakhir ini mau kualitatif, mau kuantitatif, itu pasti ada bagian yang namanya rencana waktu penelitian. Kalau dalam bahasa Inggris namanya research timeline. Jadi kasih timeline, harus kasih tabel. Penjelasan tabel ini loh rencana penelitian saya seperti ini. Saya kasih contoh lagi. Tabel aja ya, jadi rencana misalnya rencananya 3 bulan. Nah, Januari itu mau apa aja rencananya? Misalnya wawancara di minggu 1 dan 2 Januari. Lalu pengolahan data di minggu 2 dan 3. Lalu di bulan Februari itu mulai menulis bab 4, berarti mulai mengolah eh, apa namanya? Transkrip isi wawancara. Nah, itu nanti di minggu pertama Februari. Jadi pakai tabel saja. Saya sedang cari contoh yang sudah pakai oh ini Ibu, ini belum ada ya. Harus ada ya tabel itu. Nih saya kasih contoh lagi. Yang sederhana nggak apa-apa sih, yang penting dia mudah dipahami saja. Ini nanti di akhir bab 3. Bentar ya, ini bab 2. Hmm. Bu dosen, maaf, apakah Ya, harus detail ya untuk rencana waktu penelitiannya itu dibikin eh, tabel? perkiraan saja Bu. Dan ini kan walaupun pasti pada buktinya eh, fleksibel ya waktu. Misalnya yang rencananya Ya. mau minggu pertama ternyata mundur ke minggu kedua nggak apa-apa. Kan Hmm. rencana bisa sesuai bisa tidak kan bukan yang penting lengkap saja isinya. Nah ini contohnya. Ini saya simpel aja nomor aktivitas waktu. This is proposal guidance tuh maksudnya ini bimbingan ya, bimbingan proposal skripsi. Nih saya ternyata 3 bulan dari bulan Januari sampai Maret 2020. Lalu research proposal seminar. Nah ini Ibu kira-kira aja seminar saya mau di bulan ini saya contohkan aja ya di bulan Maret. Udah di bulan Maret. Ini kenapa saya ada tanggal? Karena ini udah jadi, udah pasti ada udah ada tanggalnya karena udah selesai. Kalau Bapak dan Ibu masih rencana, jadi nggak apa-apa, tidak usah dikasih tanggal. Nah, ini misalnya kalau ini misalnya wawancara dengan eh, objek wawancara dengan siswa, misalnya di minggu kedua bulan Maret, wawancara dengan guru di minggu ketiga, lalu dokumentasi di minggu keempat, lalu misalnya apa lagi sih? Yang saya lupa istilahnya ya, yang masuk itu loh. Yang misalnya penelitian di kelas, masuk ke kelas gitu ya, melihat ini di minggu. Nah, itu silakan. Bisa seperti ini contoh saja,
bisa misalnya yang pakai checklist atau mau lebih bagus juga nggak apa-apa. Tapi waktu saya sih ini nggak apa-apa ya, ini di ACC kok kayak gini aja. Tuh. Iya. Karena terus terang kita kan harus ngikutin jadwal dari kampus ya, Bu dosen ya. Jadi Jadi kemarin itu, iya, jadi kita mencantumkannya itu ya udah perkiraan sendiri dulu iya gitu. Heeh. nggak apa-apa Kak. Dan Paling nanti kalaupun disesuaikan lagi berarti ya. iya, kalaupun Mm. misalnya melenceng dari rencana ya nggak apa-apa kan. Iya. Barangkali ada yang lebih cepat atau lebih lambat kan tidak bisa diperkirakan dengan tepat kan. Sangat Oke, nggak apa-apa Bu. ya, siap. Oke. Itu saya ingatkan lagi itu di sub bahasan rencana waktu penelitian bab 3 di akhir sekali. Nah, itu ada itu. Oh iya, ya ini tadi bahas ini. Lalu ini wajib ada karena beberapa nggak ada cover. Saya loh, cover aja nggak ada. Pastikan ada covernya. Pastikan daftar isi dan daftar isinya juga yang lengkap. Jangan cuma daftar isi, cuma bab 1, bab 2-nya belum ada. Pastikan yang lengkap. Daftar pustaka. Daftar pustaka juga ini masih banyak yang belum lengkap. Yang nggak ada. Oke. Nah, ini jangan selalu AI copy paste. Apakah artinya nggak boleh pakai AI? Ya, nggak apa-apa. Karena mungkin kita tidak bisa apa ya, mendena itu apa berarti menolak perkembangan zaman. Kalau memang sekarang ada AI dan membantu, silakan. Tapi jangan copy paste selesai. Nah, itu yang saya mencoba untuk tidak lakukan dan semoga Bapak Ibu juga tidak. Jadi ibaratnya ya itu asisten, tapi yang nulis, yang mengembangkan, yang berpikir, yang menganalisis itu tetap Bapak atau Ibu, tetap mahasiswa. Nggak cuman kita buka Gemini atau apa sih ya. Buatkan saya bab 3 metodenya kuantitatif judulnya ini, set, copy, paste, selesai, masukin ke Google Form. Nah, itu saya juga bingung menilainya. Karena udah pasti kalau cuman AI copy paste, hasilnya satu mentah, dua tidak ada nuance, tiga konteksnya kadang-kadang hilang, dia terlalu umum, empat nggak lengkap, banyak sekali eh, ketidaklengkapannya, lima generik, enam banyak nomor, tiga pointer-pointernya juga menurut saya terlalu dangkal. Jadi yang bagus tetap yang komprehensif. Silakan, nggak apa-apa. Saya kebijakan jurusan saya nggak terlalu paham ya tentang AI ini, tapi saya tahu tidak bisa dihindari. Tapi yang pasti silakan kebijakan Bapak dan Ibu untuk tidak sepenuhnya mengandalkan. Jadi tetap ada kita itu memahami, menulis, menganalisis itu tetap ada. Ibaratnya yang pintar jangan AI aja, kita juga harus ikut pintar ya. Malah bukan ikut pintar, harus lebih pintar dari robot gitu, dari mesin. Ibaratnya yang mikir, yang punya otak, yang pintar kan manusia. Itu mereka bantu aja. Bantu misalnya eh, jelaskan saya tentang kerangka tuh apa sih? Oh, kerangka tuh ini. Ya udah gitu, jangan ini. Pokoknya intinya inilah, jangan copy paste tok gitu. Ya. Oke, saya contohkan yang menurut saya dia laptop soalnya sudah lumayan rapi dan revisinya juga tidak terlalu banyak dan nah, ini Ibu Umi ada nggak Bu? Ibu Umi udah rapi ya menurut saya. Oke, ini punyanya Bu Umi Rohimah. Ini udah rapi, bisa dilihat. Ini komentar saya, ini feedback. Nanti Bapak dan Ibu juga dapat. Oke, nah lihat. Nah ini namanya nih kalimat pengantar namanya. Jadi ini masih banyak proposal yang cuman seperti ini. Nah ini berarti nggak ada kalimat pengantarnya, kosong di sini. Harus ada. Nah, tuh. Nah, lihat Ibu Umi itu naratif isinya. Dia pakai paragraf. Nah, ini bagus, menurut saya bagus ya. Lalu, ininya rapi juga. Fontnya rapi. Lalu, headingnya, formatnya juga strukturnya enak dibaca, mudah. Lalu ada sitasi, rapi juga di bawah, bisa dilihat. Nih, identifikasi masalah semuanya rapi. Nah, kan. Cuman di sini Ibu Umin ya, paling di sini revisinya belum ada paragraf pengantar pendahuluan di sini. Gitu aja. Kemudian, oke. Nah ini
Ini juga udah bagus ya, udah sangat rapi. Secara struktur udah sangat mudah dipahami dan dibaca. Ada research gap juga, celah penelitian bahasa Indonesianya ya. Celah penelitian itu jadi di posisi penelitian Bapak itu nanti ada di mana? Mengisi yang belum ada kan? Maksudnya kita itu tujuan meneliti sebagai akademisi itu adalah untuk meneliti yang ibaratnya belum ada nih jawabannya. Nah gitu. Jadi ini research gap-nya. Dah kan? Nah ini kerangka berpikirnya. Nah ini berarti di bumi pakai bagan ya. Bagan apa diagram? Ya itulah. Lalu ada penjelasannya juga di sini. Jadi nggak cuma bagan selesai. Sederhana aja nggak apa-apa. Nggak harus rumit dan mudah dibaca. Tapi ini menurut saya kegedean Bu ya. Coba agak dikecilin. Dia kayak out of nowhere tiba-tiba ada di sini. Dan ini juga rapi. Oke. Cuman ini Ibu Umi itu belum ada tabel eh, rencana waktu penelitian itu belum ada. Tapi daftar pusakanya sudah daftar pustakanya sudah ada. Oh ya ini nggak usah dipakai nomor ya kalau daftar pustaka. Hapus aja. Ini oke. Terus yang oke juga itu punyanya Ibu Yulianti. Ibu Yuli juga bagus. Rapih ya. Bu Yuli yang ini. Nah ini Bu Yuli. Oke, ini daftar isi ada, rapi, lengkap. Nah, di sini belum ada pendahuluannya, silakan diisi ya. Pendahuluan apa paragrafnya di sini. Nih, berarti nanti revisi Bu Yuli itu ini untuk melengkapinya dengan paragraf pendahuluan. Nah, ini juga Yang lumayan rapi. bapak-bapak Bu, coba diperlihatkan Bu yang milik bapak-bapak. Oh, milik bapak-bapak. Ya, Bentar ya. nah, yang Saya cek salah. dulu ya. Punya Pak Saihu, Bu. Tapi ini nanti juga kan saya bagiin semua ya, Pak. Nggak apa-apa Bu. Yang bagus tuh, bentar. Saya tulis di mana yang bagusnya? Hmm, Pali yang bagus masih. ada, Betul. cuman saya tulis nama-namanya, cuman ini saya lagi cari faktornya. Said A1. Milik Yai Yasin Bu, milik Yai Yasin. Ya Yasin. Nah, itu super. Mana ya? Bentar Pak, saya lagi masih nyari. Desain. Nyantai aja lah Bu, nyantai. Oh ini nih. Oke. Eka tuh bapak apa ibu ya? Ibu. Oh itu yang bagus. Pak. Kita juga Pak Dede Darmawan. Oke, Pak Dede. Punya Pak Umri, Pak Umri. Mana ya? Sepertinya harus dicari sih Pak. Nanti saya share kok ya. Paling Pak Dede Darmawan udah cukup bagus, cuman di bagian ini aja. Pak Dede tuh perlu diperingkas dan difokuskan karena ada di bagian bab 2-nya itu terlalu melebar pembahasannya kemana-mana gitu. Jadi terlalu banyak, terlalu semangat apa gimana ya nulisnya. Jadi ringkas aja gitu, rangkumkan dan fokuskan gitu. Ada pertanyaan Pak sejauh ini? Itu sih ya paling sebenarnya intinya itu yang bisa saya sampaikan. Izin bertanya, Bu. Ya silakan. Terkait proposal skripsi saya, dulu kan ganti judul. Aku cenderung ke penelitian kuantitatif. Sementara saya ingin mengajukan penelitian kualitatif. Nah, ingin bertanya Bu mengenai judul proposal skripsi saya, yakni implementasi pembelajaran akidah akhlak berbasis media proyektor di MA Sunan Ampel Gumumas
apakah itu sudah layak untuk pembuatan proposal dengan penelitian kualitatif ataukah masih ada revisi, Bu? Revisi itu semua proposal yang masuk ada ya, Pak. Cuman paling banyak dan tidak banyak yang membedakan. Ini saya lagi buka punya Bapak. Saya lihat dulu ya. Bapak nggak ada covernya ya, Pak Yasin ini? Iya, betul, Bu. Oke, nggak apa-apa sih, Pak. Boleh. Lanjutkan saja. Kualitatif. Baik, pertanyaan kedua, Bu. Saya baru tahu mengenai bab 1, bab 2 itu ada pengantar apa tadi? Kalimat. Nah, pengantar kalimat. Nah, itu. Apakah masih layak jika setiap bab itu pengantar kalimatnya cuma satu paragraf, Bu? Nggak apa-apa. Satu paragraf kan banyak, Pak. Nggak apa-apa sekali, justru. Intinya itu cuman memperkenalkan isi bab ini, dan ini. Selesai. Oh, iya, Bu. Nggak apa-apa. Baik, Bu. Itu saja. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Pak. Boleh, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Sebenarnya kurang tahu ya secara umum itu apakah paragraf atau kalimat pengantar itu ibaratnya diwajibkan, tapi kalau saya, karena saya jadi pembimbing Bapak atau Ibu, saya sih wajibkan ya. Soalnya nanti apa ya, kesinambungannya bagus gitu. Rapih sekali nanti proposalnya. Maaf izin bertanya Bu, barangkali tadi ketinggalan informasi. Ya. Ini berarti langsung ke semester 8 itu maksudnya ini. Gimana? Dealnya langsung ke skripsi gitu Bu. Saya belum terlalu tahu ya, karena ini kan cuman pengalaman saya dulu waktu jadi mahasiswa ya ini. Jadi memang ada mata kuliah proposal. Nah, keputusan apakah proposal yang ditulis atau yang disusun di mata kuliah itu dipakai di skripsi itu keputusannya mahasiswa. Mau dilanjut atau kadang-kadang ada mahasiswa yang ngerasa jelek proposalnya, lalu dia ubah total. Ada yang ya udahlah saya pakai aja ini buat skripsi udah bagus. Setahu saya biasanya tergantung mahasiswanya. Karena kan nanti prosesnya ya, skripsi itu kan pengajuan judul nih, udah di ACC, lanjutkan, udah selesai. Jadi menurut saya, kalau menurut saya, karena Bapak dan Ibu udah bikin sejauh ini, udah sampai bab 3, silahkan ajukan saja dulu. Nanti di semester 8, kalau ACC, alhamdulillah, berarti Bapak udah langsung masuk ke tahap pengumpulan data, pengolahan ke bab 4. Gitu. Saran saya sih lanjut aja. Gitu. Cuman Berarti nanti gimana? semester 8 itu ada pengajuan proposal lagi Bu ya? Umumnya begitu prosesnya. Karena saya itu megang skripsi mata kuliahnya baru semester ini Pak. Jadi saya juga masih belum terlalu paham alurnya. Cuman biasanya sih ada. Jadi nanti pengajuan lagi. Karena apa? Kenapa aku ngajuin lagi? Karena yang ini ibaratnya cuma tugas mata kuliah saja. Bukan tugas ini tugas MK gitu. Jadi nanti ketika semester 8 ibaratnya start dari nol lagi. Cuman nggak betul-betul dari nol karena apa? Karena Bapak udah punya proposal yang jadi hasil dari mata kuliah ini. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Ini apa nih? Berarti intinya kita ajukan aja Bu ya untuk hasil. Iya, ajukan saja Pak. Ya, terima kasih apalagi Bu kalau ya. udah bagus, ya. Apalagi kalau memang skripsinya susunannya udah bagus, silakan ajukan. Dan ketika ACC kan enak Pak, udah langsung maju ke pengumpulan data. Kalau udah ngumpulin data, misalnya nih Bapak ACC oke. Berarti Bapak udah langsung bisa misalnya wawancara siswa, nulis bab 4, menganalisis data, mengolah data, selesai. Bukan selesai sih. Ibaratnya Bapak udah setengah jalan gitu.
Karena kalau mulai lagi dari nyari lagi judul, karena ngerasa udah saya nggak mau pakai proposal yang di MK ini, Bapak dari nol. Kalau yang pakai proposal udah 50%. Gitu. Berarti umpamanya kok dosennya Ibu nantinya tinggal sudah terima Iya. aja Bu ya. Kalau apa namanya? Kalau saya, Modal iya Bu bisa gitu. ya Cuman, jadi nah, dosennya Bu ya. mhm. Tidak Cuma, bolak-balik. cuman, cuman kan pembimbing beda-beda, Pak. Nanti mungkin saja Bapak pembimbingnya dosen lain dan itu memang haknya dosen tersebut untuk mengakses atau tidak. Udah bukan saya lagi. Bisa, kalau saya sih boleh. Nanti bisa saja menurut pembimbing Bapak nggak boleh, harus ganti gitu. Dan itu ya harus dihormati keputusannya. Gitu ya, Pak. Apa nih bentar, saya lagi Ini baca. ada pertanyaan dulu. Oh, Sedikit itu. ada unek-unek ya. Katanya kalau tidak lolos proposal skripsinya gitu, ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan gitu katanya. Itu Apa tuh? mungkin yang dimaksud adalah di semester 8 gitu ya. Mhm. Mungkin ya. Saya baru pegang mata kuliah ini semester ini, Pak. Jadi saya juga polanya masih lihat-lihat gitu. Saya juga harus tanya ke dosen lainnya. Cuman itu sih yang bisa saya sampaikan. Silakan ajukan saja di semester 8. Eh, Kalau asisten, Begini Bu ya, mau nambah pertanyaan berarti apa syarat-syarat yang apa yang Ibu sampaikan tadi, insya Allah itu sudah diterima Bu ya, iya, untuk iya. masalah skripsi ya Bu ya. Iya. Seperti Kalau hanya syarat-syarat sholat lah kalau sudah kita penuhi iya, berarti Allah akan ini menerima sholat rukunnya, kita Pak. kan itu. Rukun proposal nih, Pak, yang saya jelaskan dari tadi. Ya. Intinya pokoknya syarat-syaratnya apa yang Ibu sampaikan tadi kan untuk Iya, iya. pembuatan proposal itu ya. Kayak tadi menurut saya bilang ada tabel, pasti nanti Ya. diminta. Terus, jadi insya Allah menurut saya kalau di sini udah sesuai dengan arahan, ya 80% diterima lah. Gitu. Nah, amin, amin Bu. 20% kan tergantung pembimbing nanti ya. Itu Pak. Doakan Maaf Bu, Bu ya semoga teman-teman ini lancar semua Bu ya. Amin. amin, amin, amin. Seperti Maaf Bu, ini Yang kalau diharapkan Yai Umri itu yang penting kekurangan niku. Ini saya sedikit-sedikit. bingung Pak Umri. kalau punya Kalau saya Bu kan ini apa ya, pengaruh pemahaman tentang kepribadian siswa terhadap motivasi belajar itu Bu. Ini kalau saya cari di Sinta itu kebanyakan pengaruh kepribadian guru terhadap siswa itu agak terbalik, jadi agak sulit juga ini Nah, misalnya. apa Pak? Justru Bapak itu nanti ngisi celah penelitian. Oh gitu. Misal Bapak tuh apa tadi? Boleh diulang judulnya? Pengaruh pemahaman tentang kepribadian siswa terhadap motivasi belajar. Oke. Nah, Bapak carikan jurnal yang berkaitan dan ternyata nggak ada. Berarti itu justru bagus, Pak. Artinya Bapak itu punya research gap yang jelas, alias penelitiannya belum ada. Ibaratnya Bapak tuh penelitian baru yang fresh, yang masih belum banyak diteliti. Dan biasanya di dunia penelitian yang itu yang bagusnya. Dan biasanya kalau banyak ditemukan penelitian sejenis, itu justru kurang bagus kan ibaratnya loh, ini kan udah sering diteliti, ngapain kamu teliti lagi? Oh iya, iya, iya. Mhm. Ini kan saya kalau Terus referensinya kalau seperti itu sulit juga Bu. Apanya? katanya sulit. Memang kan Bukan. jarang ada. Bukan Bu, ini kan saya ngambilnya, kalau penelitian ini ngambilnya ini ngambil kepribadian secara umum, ngambilnya bisa juga ya Bu ya. Jadi itu Kepribadian kan kalau yang namanya manusia terhadap orang tua ataupun anak, kepribadiannya ya itu gitu. Jadi bisa ngambil secara umum dari kepribadian manusia. Itu ya Bung bisa Bida. aja. Paling nanti cari teori besarnya, teori kepribadian siapa yang mau dipakai. Nanti berarti kan ke psikologi ya. Masuk Iya, aja iya. nanti cari jurnal psikologi tentang kepribadian. Gak apa-apa cari juga misalnya jurnal tentang kepribadian siswa secara umum gitu. Nanti Bapak ambil eh, apa ya? Ambil kerangka teorinya dari situ, Iya, dari iya. psikologi itu.
Oh, siap, 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 siap. Ya, Mungkin makasih. mungkin mau dikaitkan sama tentang pembahasan akhlak dalam Islam juga bisa. Oh, Kepribadian dan akhlak misalnya ya. Tapi kepribadian aja dulu sih, karena itu yang mau dibahaskan. oh ya, siap, siap. Ya, makasih, Bu. Oke. Oh iya, Saya Bu, tanya Bu. ya. Ah, pertama terkait itu untuk referensi punya saya itu kan pakai Badinut. Yang tadi yang ditunjukkan kan pakai footnote Bu. Itu yang benar bagaimana? Karena soalnya yang contoh-contoh dari Bu dosen dulu itu beberapa Footnote. waktu yang lalu itu kebanyakan Badinut. Nggak Oh iya. jarang yang pakai Nah, footnote. ini juga nih yang sebenarnya saya masih yang jadi gini Pak, saya itu backgroundnya kan bahasa Inggris Pak. Kalau di bahasa Inggris itu body note semua. Cuma kakak saya itu PAI, PAI itu footnote gitu Pak. Gimana tuh? Menurut saya sih nggak apa-apa ya kalau body note karena saya sendiri juga body note. Nggak apa-apa, Pak. Begitu Bu. Paling nanti itu Terus arahnya gimana pembimbing Bapak nanti ngarahinnya kemana turutin aja. Kalau misalnya pembimbingnya saya nggak apa-apa body note gitu. Tapi kan barangkali nanti ada pembimbing yang ini pakai footnote saja, semuanya wajib footnote, silakan. Terus yang kedua itu Bu, Mantap ini pertanyaan. terkait dengan riset yang untuk kajian pustaka itu kan di panduan yang dari Bu dosen dulu tugas pertemuan 10 terkait Badinut terkait dengan riset gap terkait dengan apa? Kajian. 5 artikel ya Bu. Nah, itu di situ nggak dijelaskan bahwa riset gapnya harus dipisah. Jadi keterangannya itu ya paragraf untuk setiap peneliti harus memuat nama peneliti, judul, tahun, tujuan, metode, hasil itu Bu. Oh nggak apa-apa. Jadi punya saya tiap penelitian langsung persamaan perbedaan kontribusi. Jadi cuma 5 paragraf. Itu gimana Bu? Nggak apa-apa. Paling nanti tambahin aja di bawah. Simpulkan saja penambahan. Saya juga itu kan yang di tugas itu saya ambil dari panduan skripsi jurusan ya Pak. Panduan skripsi jurusan memang seperti itu arahnya. Tapi secara di panduan itu nggak ada celah penelitian. Makanya saya tambahkan sendiri. Jadi seolah saya ngasih terakhir gitu. Apa namanya? Bagian ini gitu. Karena memang di panduan sih nggak ada ya. Artinya saya sih mikirnya gini, kalau misalnya di panduan nggak ada, mungkin kalaupun tidak ada nggak apa-apa. Tapi secara umum yang namanya skripsi itu emang harus ada research gap-nya. Gitu. Di ini punya saya kan research gap-nya atau perbedaannya langsung di per paragraf itu. Oh, nggak apa-apa. Boleh nggak Bu? Nggak apa-apa. Oh, gitu. Paling nanti di revisiannya Bapak, saya juga kayaknya nggak komen situ ya, apa saya komen ya Pak? Saya lupa. Saya banyak sekali yang saya periksa tadi. Paling nanti Bapak kasih highlight aja. Ini saya udah ada research gap-nya gitu. Oh gitu Bu ya Bu. Makasih Bu. Ya, ini saya jelaskan juga sekalian. Nanti setelah ini saya akan kasih filenya 3. Yang pertama itu file Excel. Di Excel itu nanti ada nama Bapak, lalu nama Bapak atau Ibu ya. Ibu saya suka. Bapak dan Ibu, nanti ada link Google. Tinggal dibuka linknya, itu nanti masuk ke proposal yang sudah saya kasih feedback. Jadi nanti ikuti arahan feedback saja. Nah itu. Lalu saya juga akan ngasih file instruksi UAS. Jadi UASnya itu gimana, revisinya seperti apa arahnya. Sebenarnya simpel ya, cuman ini saya perlihatkan instruksi UAS seperti ini. Kenapa saya nggak pakai LMS? Karena menurut saya itu lebih mudah buat saya memeriksa proposal itu dari Google Form. LMS agak membingungkan ya buat saya, pilar itu saya masih adaptasi. Jadi mohon maklum saja saya pakainya Google Form lagi. Lebih mudah. Mana ya? Oke. Nggak apa-apa Bu, yang penting enak lah. Ya, Iya, yang penting di portal Bu, KHS-nya A semua gitu, Iya. enak wis. Jadi nggak bikin repot mahasiswa kan Bu ya. Saya kalau LMS Pila tuh masih bingung pakainya. Kalau form kan tinggal. Nah ini nanti saya share. Oke, instruksinya sebenarnya mudah ya. Gimana ini?
Jadi intinya apa sih UAS itu? Nah, UAS itu Bapak merevisi proposal. Apa aja yang direvisi? Nanti saya kasih link, Bapak download proposal Bapak, di situ akan ada komentar-komentar dari saya. Ikuti aja arahan komentarnya. Misalnya, arahan komentar saya, tambahkan paragraf pengantar pendahuluan, tambahkan. Misalnya arahnya lagi research gap-nya belum ada, silahkan tulis. Misalnya lagi kajian pustakanya tidak lengkap, cuma ada 3, tambah 2, tambahkan 2. Nah, supaya saya tahu Bapak atau Ibu itu sudah merevisi, maka bagian revisi itu wajib di-highlight. Seperti tadi misalnya tidak ada paragraf pengantar pendahuluan, maka yang baru Bapak tambahkan, revisi, itu silakan pakai highlight. Lalu juga dari highlight itu, di pinggirnya, itu lampirkan komentar yang dari saya. Oh, ternyata memang saya minta highlight, saya minta pengantar, paragraf pengantar Bapak sudah menambahkan ini loh, gitu. Misalnya lagi, saya minta melengkapi dengan tabel rencana penelitian. Nah, tabelnya silakan tambahkan, lalu nanti ada keterangan atau lampiran komentar saya. Oh, berarti saya nanti dari situ bisa lihat mahasiswanya sudah merevisi sesuai arahan. Nah, kenapa wajib diberi highlight? Biar memudahkan saya. Jadi nanti pas meriksa kan mudah, saya langsung ke yang warna kuning saja. Ke yang highlight kuning, oh ini udah dibetulin, ini udah dibetulkan, ini udah ditambahkan, ini udah diperbaiki, strukturnya udah dibetulkan. Bagian yang tidak di-highlight tidak akan saya baca. Ya. Oleh karena itu, pastikan di-highlight bagian revisi. Karena saya anggap kalau tidak di-highlight berarti bukan revisian. Tuh. Ya. Lalu tidak cuman sekedar revisi ya, misalnya ya udah deh asalkan saya revisinya udah dibereskan semua selesai, tapi font berantakan, tapi heading, spasi, paragraf tuh masih berantakan, daftar isi juga masih belum ada halamannya, tentu nilainya tidak akan maksimal karena revisinya proposal Bapak juga masih berantakan misalnya. Jadi sesuaikan atau pastikan proposal itu secara struktur rapi ya, secara format tuh rapi, kayak tadi punyanya Ibu Umi itu rapi. Nah, itu berarti nilainya udah ada, nilai plusnya. Kerapihan udah ada. Oke, ini sebenarnya yang sudah saya jelaskan tadi di PowerPoint. Ibaratnya ini saya ingatkan kembali saja. Ini juga saya ingatkan saja. Lalu, oh ya ini yang saya merahkan itu adalah usahakan untuk memperbanyak narasi atau paragraf, bukan numbering atau bullet points. Nah, itu juga. Lalu argumen-argumen ini sebenarnya nanti lihat saja ya di komentar feedback setiap proposal itu aja diarahin. Cuman ini memang ada beberapa yang komentarnya seperti ini, yaitu argumennya silakan didukung oleh teori tertentu atau pengalaman tertentu atau jurnal tertentu. Gitu. Seperti biasa di Google Form saja. Nanti dari sini batas pengumpulannya Kamis, berarti Jumat itu saya harapkan sudah selesai, sudah dikumpulkan. Karena kenapa Jumat? Hari Minggu itu saya sudah harus mengajukan nilai. Ya, jadi nanti waktu saya juga nanti sempit sekali, cuman 2 hari tuh untuk memeriksa. Awalnya saya mau ke Rabu, tapi kayaknya ke pendekan ya. Waduh, menurut saya udah deh Kamis. Kamis selesai, jadi hari Jumat itu saya harap sih udah bisa saya tutup, biar saya langsung periksa. Jumat dan Sabtu itu saya periksa, hari Minggu saya akan mengajukan nilainya gitu. Karena arahannya begitu, nilainya harus sudah ada di seminggu dari sekarang. Ibu berarti tidak liburan Bu untuk tahun baru? Enggak Pak, saya revisi proposal. Dosen lain juga sama aja sih, nggak cuma saya. Iya. Oh iya Bu, Bapak saya mau juga nggak liburan Pak, kan harus revisian. Itu kan izin waktu. bertanya sedikit Bu, boleh Bu? Oke, ada pertanyaan? Bu, Sebenarnya udah izin. ya Pak. Itu aja sih sebetulnya kalau dosen. Ya, silakan. Nah, ini punya saya kan terkait dengan tadi poin atau numbering tadi Bu. Itu kan ada ini yang menjelaskan tentang fitur-fitur tentang WSIS kan Bu ya.
fitur-fitur yang ada Oh di kuis ya, saya jelaskan pakai poin itu kira-kira boleh apa enggak Bu? kalau memang diperlukan sih boleh. Maksudnya bukan berarti nggak boleh kan, saya bilang juga. eh Cuman jangan di apa ya gini. Saya harap proposal Bapak itu tidak dipenuhi dengan numbering gitu aja. Siap Berarti Bu. kan kalau cuman sebagian nggak apa-apa. Kalau misalnya cuman di bagian apa tadi apa fitur Poin ya, apa? ya udah nggak Fitur, apa-apa kan fitur. cuman di fitur saja. Dan memang misalnya menurut saya fitur ini sulit kalau tidak di number dikasih nomor gitu. Nah nanti berarti kayak gini. Kalau misalnya komentar saya itu saya menyuruh untuk mengganti ke paragraf, sedangkan fitur itu sulit kalau cuman sekedar paragraf. Nanti Bapak kasih keterangan saja bahwa fitur itu akan sulit atau akan apa ya, lebih mudah untuk penomoran gitu, lebih simpel. Jadi nggak apa-apa. Nanti juga saya akan lihat sendiri mana kira-kira yang cocok untuk numbering, mana yang tidak. Karena ada beberapa yang menurut saya, waduh ini coba diubah aja nih ke penarasi gitu. Cuma memang ada beberapa yang cocok di numbering. Terima kasih Bu. Iya, ada lagi? Ini yang waktu Indonesia bagian timur sama tengah mungkin udah jam berapa ya? Saya masih jam 8:30. Oke. Kalau sudah jam 10:30 ini. Oh iya. Kalau begitu mungkin kalau tidak pertanyaan diakhiri saja ya, karena ini juga saya agak apa namanya, harusnya kan malam waktunya istirahat ya, malah ngobrolin proposal. Gak Kalau apa-apa, Bu. Nggak hmm, apa-apa, Bu. Justru lebih bagus lagi biar mempermudah ke ya, depannya. mudah-mudahan sih bisa menjawab atau lebih membuka pemahamannya Mhm. dari penjelasan-penjelasan. Nanti Amin. bisa sharing, Bu. Gimana? Udah. Kalau tidak ada lagi mungkin selesai saja ya. Nah, Eh, ini Bu, izin ya. tanya Bu, Oh mengenai ya. feedbacknya itu dikirim di mana ya Bu? Gimana? Feedbacknya itu dikirim di mana gitu? Ini saya akan sharing sekarang. Kalau sudah selesai Zoom, saya akan sharing. Oh Akan iya, share file. Nanti bisa dilihat di situ. baik, terima Mhm. kasih. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sampaikan terima kasih. Alhamdulillah ya sudah 14 pertemuan, berarti walaupun ya kebanyakan di komunikasi WhatsApp saja, tapi ini mudah-mudahan setidaknya dari mata kuliah ini itu bisa membuka pemahaman Bapak yang tadinya benar-benar tidak tahu sama sekali gimana cara menyusun proposal skripsi. Kedengarannya itu sangat-sangat menakutkan ya kadang untuk mahasiswa itu skripsi nggak lulus-lulus lah atau apa. Tapi mudah-mudahan dari sini bisa membuka sedikit kalau ternyata ya ketika kita paham, ketika kita mencoba mengerjakannya, gak cuma sekedar kopas-kopas dari internet, ternyata oh seperti ini, ternyata ada polanya, ternyata saya bisa memahami gitu. Paling ya mungkin itu yang agak susah itu ya penyusunan kalimat, cuman sekarang kan banyak tools yang bisa membantu. Itu aja sih palingnya yang ingin saya sampaikan. Kalaupun banyak kesalahan atau kekeliruan dari saya juga saya mohon maaf. Mudah-mudahan saya juga nggak tahu ya apakah di semester 8 itu saya akan membimbing skripsi atau tidak itu gimana nanti dari jurusan. Karena ini juga saya pertama kali membimbing proposal, jadi saya juga masih banyak belajar sebetulnya. Dan ini juga semua yang saya sampaikan adalah apa yang memang selama ini saya pelajari juga dari waktu saya kuliah ya S1, S2 itu seperti ini. Cuman ini kebanyakannya juga saya belajar yang tadi saya sampaikan itu adalah saat saya menyusun tesis gitu. Jadi saya rasa itu sudah di jalur yang benar gitu karena tesis saya tentu jauh lebih baik dari skripsi saya. Skripsi saya ya gitulah ya namanya juga skripsi tapi tesis jauh lebih baik jadi kalau Bapak di sini udah bagus itu berarti mungkin udah tingkat
mungkin udah bisa setingkat tesis gitu ya. Ya itu saja sih Pak, Bu ya. Yang bisa saya sampaikan. Nanti ini akan saya sharing juga petunjuknya. Ini banyak ya, kalau dilihat sih banyak sekali, tapi intinya simple saja. Intinya adalah nanti saya share file proposal revisian, ada feedback dari saya berupa komentar, ikuti saja komentar itu. Kalau saya komentarnya adalah tambahkan timeline berupa tabel, silahkan tambahkan. Kalau misalnya komentarnya adalah identifikasi masalahnya terlalu banyak, ringkas, ya peringkas. Kalau misalnya feedback saya adalah argumennya butuh dukungan teori, silahkan tambahkan teori. Itu. Yang tidak ada komentar ya nggak usah diubah gitu. Nanti revisi Bapak silakan diberi highlight, biar ketika saya memeriksa, saya akan langsung membaca bagian highlight tersebut. Selain highlight, itu nanti komentar saya juga dilampirkan, biar saya tahu, oh iya, Yasin, misalnya Pak Yasin itu merevisi komentar saya ini, atau memenuhi feedback saya yang sebelah sini. Kalau sudah itu sih udah ya, tinggal kumpulkan dan good luck. Itu saja mungkin ya Pak, Bu. Semoga bermanfaat, semoga memperjelas semuanya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan, tapi kalau tidak ada saya tutup karena laptop saya sudah lowbat, harus saya charge dulu. Dia juga udah mau jam 9. Di saya udah mau jam 9. Ya, Terima kasih mungkin Bu dosen. kalaupun sebenarnya kalau saya lihat misalnya proposal Bapak dan Ibu tidak lengkap, tidak sempurna, saya sangat memaklumi sebetulnya karena ini baru pertama kali. Pasti banyak salah ya, nggak apa-apa ya, namanya juga baru pertama bikin, baru pertama nulis, baru pertama tahu dan belajar, pasti seperti itu. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu menemukan banyak revisian, ya memang saya berusaha objektif gitu, berusaha ini loh yang betulnya seperti ini, tapi silakan ikuti saja. Cuman sekali lagi ketidaksempurnaan sudah pasti ada, apalagi sama kita yang baru belajar pertama kali gitu. Nggak tiba-tiba jadi expert atau ahli kan. Saya juga nggak tiba-tiba paham gimana cara nyusun skripsi, semuanya juga proses. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti saya share filenya dan good luck, selamat revisian di tahun baru ini. Semoga lancar dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih UAS-nya Bu dosen. Iya, makasih. Sama-sama. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat juga Ibu dosen. Selamat mengerjakan ya. Selamat UAS-nya Iburannya UAS, iburannya UAS. Udah revisi kok. Kepala Kepala masih pada nyantol. Revisi. Kepala masih pada nyantol. Pak Yasin ini Pak Yasin, aduh, ayo dong. Pak Seku revisi mukanya. Apa? Boleh, aku nggak boleh. Enggak udah selesai. Pak Saiful revisi mukanya. Nanya ke bumi. Sulit kalau revisi. Pemuja botak rambutnya. Ini lagi. Hilang 2 juta gara-gara revisi. Kenapa? Gak usah buat aja. Itu kan Kepala. kata Bu dosen, kita masih belajar di sini, masih belajar.